Ketemu lagi di The Brothers Talk episode 10 sepertinya ini. Beberapa hari lalu gua sempat bikin video tentang kritik ke Sinteyong gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa nonton. So, sekarang gua akan bahas beberapa berita dan mungkin sedikit review aja. Sedikit review untuk pertandingan-pertandingan yang akan ada nanti di minggu ini ya. Oke. Yang pertama nih, yang lagi rame dan punya keterkaitan dengan timnas Indonesia kita gitu yang memang kemarin rame banget. Nah, sekarang infonya itu Bahrain lagi mengajukan ke AFC untuk tidak bermain di Indonesia nanti ketika melawan timnas Indonesia kita di bulan Maret kalau nggak salah ya. Nah, ini sebenarnya buntut dari apa? Buntut dari kemarin. Lumayan banyak serangan yang memang dilakukan oleh pendukung timnas kita ya. Pastinya karena memang kita waktu itu kecewa dengan kepemimpinan wasit dan yang lainnya sehingga hal itu terjadi gitu. Nah, Bahrain ngerasa bahwa ini akan jadi ancaman yang cukup serius baik itu secara keamanan atau hal yang lainnya gitu ya. Terutama untuk para pemainnya mereka. Dan info yang gue dapet itu adalah AFC itu cukup menanggapi dengan serius terkait laporan ini gitu, laporan ataupun permintaan dari Bahrain ini. Nah, ini gue sedikit heran sih kalau misalkan sampai akhirnya terrealisasi dan juga nanti kita lawan Bahrain itu akan di luar Indonesia. Itu sangat amat mengecewakan sih. Itu justru akan makin menunjukkan bahwa segimana korupnya AFC gitu. Nah, terlepas dari yang kita tahu semua dan gue juga baru tahu sebenarnya untuk presidennya AFC itu adalah orang dari Bahrain gitu ya. Nah, ini ada kemungkinan besar sih bisa terjadi, cuman ya mungkin pasti akan berdampak secara psikologis gitu ya untuk pemain timnas ataupun pemain Bahrain gitu ketika memang main di Indonesia. Tapi ini akan menjadi kerugian besar buat kita, buat timnas kita ketika nanti melawan Bahrain. Harapan gue sih apa yang diajukan oleh Bahrain ke AFC itu tidak akan terrealisasi. Jadi nanti kita tunggu aja update-nya seperti apa. Infonya juga PSSI menolak gitu ya jika memang nanti dimainkan di luar Indonesia karena ada contoh kasus infonya dari India lawan Iran. Waktu itu India nolak untuk bermain dengan Iran, akhirnya India itu kena WO dan dikenakan sanksi. Jadi kita tunggu aja perkembangan beritanya kayak gimana, apakah itu akan direalisasi oleh AFC gitu ya permintaan Bahrain atau enggak. So ya kita berharap aja bahwa kita akan tetap main di Indonesia ketika nanti melawan Bahrain dan timnas kita bermain dengan baik sih. Itu aja mungkin kalau soal berita yang lagi panas itu. Selanjutnya kita bahas soal penunjukan Thomas Tuchel sebagai pelatih Inggris. Ini cukup menarik ya karena dari 2006 eh, kebanyakan itu pelatih dari di timnas Inggris ini tuh kebanyakan sebenarnya dari Inggris sih gitu, dari mulai Steve McLaren di 2006 sampai 2007. Terus mungkin iya memang di non Inggris juga ada Fabio Capello, kita pasti ingat di tahun 2008 sampai 2012. Lalu ada Roy Hodgson dari 2012 ke 2016. Dari 2016 itu ada Sam Allardyce, dilanjut sama Southgate di tahun yang sama sampai terakhir kemarin 2024. Dan kita nggak tahu nih Thomas Tuchel akan sampai kapan. So, tanggapan gue terkait penunjukan Tuchel sebagai pelatihnya timnas Inggris sih menurut gue cukup baik ya jika dibandingkan dengan Southgate gitu. Balik lagi bahwa kadang pelatih timnas ini nggak begitu baik gitu dalam memastikan meskipun pemain-pemainnya memiliki kualitas yang cukup baik, ketika dilatih oleh pelatih yang salah itu nggak akan kemana-mana gitu. Contohnya Inggris, kebanyakan dia jadi runner up lagi nggak bisa juara. Dan permainan pun kalau di era Southgate menurut gue cukup membosankan.
dan kurang menjanjikan untuk bisa jadi pemenang gitu secara sistem dan yang lain-lainnya. Tapi mungkin dengan ditunjuknya Tuchel sekarang, ya harapan gue timnas Inggris bisa lebih baik gitu ya. Meskipun gue tidak mendukung Inggris sebenarnya, cuman harapan gue dengan kualitas pemainnya mereka saat ini gitu ya, ya ini bisa dibilang golden generation lah sebelum kedua setelah eranya David Beckham, Steven Gerrard, Lampard dan lain-lain. Ini adalah era keemasan barunya The Three Lions gitu. Jadi apakah Tuchel ini akan berhasil di timnas Inggris, ya kita kita lihat nanti gitu kan, kayak gimana pola seperti apa yang akan dia terapkan. Yang gua yang gua sedikit yakini sih dia akan menggunakan 3-4-3 atau 3-5-2 seperti formasi baku yang biasa dia gunakan di akhir-akhir ini di beberapa klub gitu ya. Dan permainannya kita tahu Tuchel itu cukup atraktif gitu, dan agak berbanding terbalik sepertinya dengan apa, dengan Southgate. So gue penasaran sih sebenarnya timnas Inggris ini dengan kualitas pemain yang cukup bagus, dari lini belakang sampai lini depan itu kan cukup bagus ya untuk The Three Lions ini. Tapi hasilnya akan seperti apa, kita patut tunggu sih nanti untuk gitu coy, ini kayak gimana, skemanya seperti apa. Cuman menurut gue ini akan lebih menjanjikan untuk timnas Inggris secara pola permainan dan sistem permainan seperti itu. Tuchel lumayan pelatih yang punya banyak taktik ya atau strategi di setiap tim yang dia pegang. Jadi ini menarik banget. Akan dibawa seperti apa untuk timnas Inggris ke depannya nanti. Oke, berikutnya mungkin cukup untuk berita-berita singkat di minggu ini gitu ya. Sekarang kita masuk ke preview pertandingan di beberapa liga besar gitu, terutama dari Premier League. Dan gue kayaknya akan ngulas sedikit aja sih gitu ya. Di minggu ini ada big match yang layak buat kita tunggu. Ini di hari Minggu tanggal 20 di jam 22.30 itu Liverpool lawan Chelsea. Ini pertandingan yang akan seru sih menurut gue, di samping Liverpool yang memang sekarang ada di puncak klasemen, ditambah juga Chelsea yang kelihatannya di beberapa pertandingan ini cukup menjanjikan meskipun pertandingan terakhirnya itu agak sedikit karatan ya, agak sedikit mulai kelihatan karatan dan juga agak mengkhawatirkan di pertandingan terakhir melawan Nottingham Forest yang sempat gue bahas juga. Dia melawan 10 pemain tapi masih imbang satu sama. Nah ini udah mulai kelihatan keratannya. Sementara Liverpool so far ya sama sih. Dua tim ini kesandung melawan Nottingham Forest, karena kalau kita ingat juga di Forest gitu ya, Liverpool tuh kalah 1-0 kalau nggak salah. Nah ini menarik gitu. Cuman di samping pertandingan ini akan dimainkan di Anfield gitu ya, kalau kita lihat dari beberapa pertemuan terakhirnya gitu ya, di 5 pertemuan terakhir itu 4 kali imbang dan 1 kali menang di awal tahun lalu di 31 Januari kan, tepat di Anfield juga gitu ya. Liverpool menang 4-1. Terus juga ngelihat dengan kondisi yang saat ini, gue rasa dari 64 pertemuannya mereka hampir imbang. Liverpool itu 24 kali menang, lalu Chelsea itu 21 kali, 16 kalinya itu di home. Itu ya Liverpool itu di home itu mendominasi kemenangan, sementara Chelsea pernah menang di Anfield itu 7 kali, lalu drawnya ini 19 kali. Jadi menurut gue ini pertandingan cukup seru untuk kita tonton, karena terlebih lagi kalau kita lihat Chelsea di bawah Maresca ini tidak bertahan ya. Tapi kadang dia mengambil resiko yang cukup besar juga. Jadi ini layak untuk ditonton, dan menurut gue pertandingan ini tipis lah. Cuman Liverpool masih bisa mengungguli Chelsea di pertandingan ini. Jadi nggak ada masalah buat Liverpool. Kayaknya pemain pun kayaknya nggak ada yang absen. So terus juga tapi di Chelsea ada info bahwa Rich James itu udah mulai latihan lagi dan kemungkinan bisa main. Cuman so far Malo Gusto yang jadi apa,
jadi bek kanan secara reguler itu saat ini kayaknya juga Maresca nggak akan coba ngambil apa namanya ngambil resiko untuk bisa memainkan Reece James langsung sih sebenarnya, karena ya orang baru pulih dari cedera, jadi kemungkinan sih akan diistirahatkan dulu. Terus pertandingan lainnya ada Tottenham melawan West Ham United. Ini di kandang Tottenham, harapan gue sih ya mungkin Tottenham bisa menang, cuman karena gue pendukung Arsenal, so West Ham United harusnya bisa menang. Tapi kalau misalkan melihat permainan West Ham United nggak begitu menjanjikan untuk mampu lawan Tottenham. Tapi ini bisa menjanjikan permainan yang cukup atraktif karena dua-duanya juga lumayan ya lumayan atraktif secara secara apa secara permainan gitu, tapi Tottenham kayaknya masih bisa mengungguli sih. Terus tim besar lainnya ada Manchester United lawan Brentford. Brentford ini lagi lumayan oke, terutama ada Brian Mbeumo gitu ya, tapi di atas kertas bermain di Old Trafford terus juga sejauh ini nggak ada masalah gitu. Ada kemungkinan pertandingan ini bisa jadi imbang, bahkan Brentford bisa aja ngambil ngambil poin di poin penuh di Old Trafford kalau misalkan memang Erik ten Hag masih kekeh gitu ya, seperti yang gue kritik di video-video sebelumnya, kalau misalkan dia masih mainin secara reguler untuk Marcus Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes, kayaknya ini nggak akan kemana-mana, secara sistem permainannya nggak akan sepenuhnya berjalan gitu ya. Jadi kalau Ten Hag mau ngambil resiko dengan mencoba untuk mengistirahatkan dua pemain itu terlebih dahulu, gue rasa sistemnya akan jauh lebih baik dan bisa jauh lebih berjalan. Seenggaknya bisa mengatasi Brentford lah. Kemungkinan bisa bisa menang tapi tipis. Cuman jika gue pesimis ya dengan apa yang Ten Hag lakukan, karena dia kayaknya nggak berani juga buat cadangin Rashford ataupun Bruno Fernandes. So ini bisa jadi pertandingan imbang atau bahkan milik dari Brentford. So kita lihat aja di pertandingannya nanti di hari Sabtu. Lalu berikutnya mungkin ada yang seru juga, Newcastle melawan Brighton Hove Albion. Newcastle juga lagi nggak bagus gitu ya. Ditambah Brighton yang lagi benar-benar oke. Menurutku terakhir kemarin dia mengalahkan juga Tottenham gitu, dia comeback. Yang patut dievaluasi mungkin dari Brighton nanti, jangan sampai fokus di awal babak pertama itu hilang lagi, karena kalau lihat di beberapa pertandingan terakhir Brighton ini tuh nggak fokus gitu ya, nggak fokus di menit-menit awal sehingga dia sering kebobolan di menit-menit awal gitu. Yaitu contohnya di pertandingan terakhir melawan Spurs. Meskipun ini main di Newcastle, nggak tahu kenapa gue menjagokan Brighton aja sih. Kita tahu lah Newcastle itu gerasa gerusuk permainannya, secara sistem juga nggak begitu teratur permainannya. Jadi Brighton yang sangat impresif, sangat attacking, terus juga jago bikin space gitu ya pemain-pemainnya gitu dari lini tengah ataupun lini depannya. Menurut gua ini Brighton bisa diperhitungkan sih untuk lawan Newcastle gitu. Jadi saran gua buat lo yang mainin FPL, kayaknya Welbeck bagus buat masuk di squad kalian di minggu ini sih. Oke, nah berikutnya sekarang ada Bournemouth versus Arsenal gitu. Ini di kandang Bournemouth, gue optimis Arsenal bisa menang, meskipun kemarin itu gue sempat bikin video juga bahwa Bukayo Saka cedera, ditambah Odegaard juga cedera kan. Terus ada Kai Havertz dan Calafiori yang memang kemarin bermasalah juga. Kalau Kai Havertz itu sebelum international break dia bermasalah. Calafiori ini dia pas pas Italia pas mencetak masukin gol tuh, gue lupa lawan apa ya kemarin tuh, ya itulah pokoknya lawan Belgia atau apa gitu, dia ada sedikit masalah. Dan info terupdate terakhir yang gue cek di Fabrizio Romano, katanya untuk Saka itu udah ready juga, udah recovery, ditambah Calafiori dan Kai Havertz juga udah mulai fit gitu, jadi kemungkinan mereka bisa main. Tapi kalau Saka sih gue nggak tahu apakah Arteta akan take risk untuk mencadangkan dia atau misalkan dia tetap memainkan dia gitu ya. Tapi gue sih ngelihat daripada, ya mungkin lebih tahu adalah
tim medisnya mereka gitu ya. Cuman gue harap sih Saka mungkin bisa main, memastikan dulu bahwa pertandingannya secure, udah bisa dapat 3 poin, baru kemungkinan dia seharusnya bisa diganti nanti setelah itu. Jadi ini pertandingan nggak begitu berat harusnya buat Arsenal, dan gua rasa Arsenal bisa menang udah. Nah, berikutnya ada yang terakhir deh nih. Ada Wolves versus Manchester City. Meskipun di kandang Wolves, Wolves lagi bener-bener ancur-ancuran, ditambah City lagi oke banget. Meskipun kehilangan Rodri, menurut gue ini bukan pertandingan yang berat dan bukan jadi masalah lah buat Manchester City. Gak perlu banyak yang ada yang dibahas. Kita tahu City seperti apa. Dan gue rasa ini 3 poin yang udah pasti di City. Cuman harapan gue adalah Wolves bisa ngasih satu kejutan gitu ya di pertandingan ini. Biasanya emang Wolves itu suka ngasih kejutan ke tim-tim besar. Jadi ya, iya, sebagai fans Arsenal gue udah pasti berharap Wolves bisa bikin bikin kejutan, meskipun itu agak sedikit mustahil ya karena lawannya Manchester City. Sekarang kita ke Liga Eropa lainnya, di tepatnya di Liga Italia gitu ya. Di Giornata ke-8 ya kalau di Italia ini, kalau gue lihat sih pertandingannya ada 2 pertandingan yang seru sepertinya. Yang pertama itu Juve versus Lazio. Juve versus Lazio ini ya mungkin buat kalian yang memang pecinta bola dari lama gitu ya, ya tahulah Lazio seperti apa. Meskipun ya memang sebenarnya cuma pengganggu aja atau kuda hitam aja yang memang nggak bisa juara juga. Tapi jujur dulu itu gue emang suka Lazio gitu ya, karena lihat Pavel Nedved, Marcelo Salas dulu. Nah mungkin sekarang gue ngeliat Lazio lawan Juve, ditambah Juve juga lagi bagus secara sistem permainannya gitu ya. Pemainnya muda-muda gitu ya, di bawah Thiago Motta, main di Juve ya. Juve akan bisa menang sih untuk lawan Lazio ini, meskipun pasti akan ada perlawanan yang cukup oke dari Lazio. Cuman gue nggak ngeliat Lazio bisa bisa mampu gitu ya mengalahkan Juve di musim ini ya, terutama di kandangnya Juve. Terus pertandingan seru yang kedua itu sama-sama dari ibu kota, itu Roma. Roma akan ketemu sama, akan ngejamu Inter Milan gitu ya di Olimpico. Roma itu terakhir kemarin mainnya lagi bagus-bagusnya ya, secara posisi juga AS Roma sebenarnya meskipun 9 gitu. Terus juga Inter juga ya, kita tahu lah Inter untuk sekarang, untuk beberapa musim terakhir ini bahkan sampai sekarang masih bisa ngedominasi Serie A lah dengan kualitas pemainnya, sistem permainan yang diterapkan sama Simone Inzaghi. Main di Olimpico menurut gue nggak berpengaruh besar juga, dan seharusnya Inter bisa petik poin penuh sih di kandang AS Roma kali ini. Preview terakhir kayaknya gua mau bahas di La Liga aja, beberapa tim ya. Kita bahas Real Madrid dan juga Barcelona aja. Untuk Barcelona akan ketemu sama Sevilla. Ini akan cukup seru, tapi ngelihat Sevilla yang sekarang udah nggak kayak dulu ya. Ya sebenarnya memang dari dulu sampai sekarang pun hanya tim pengganggu aja. Tapi kalau misalkan lihat musim kemarin dan musim saat ini, Sevilla nggak akan sehebat itulah untuk bisa menahan Barcelona yang bermain sangat bagus di eranya Hansi Flick ini. Ya, ya kalau misalnya dulu kemarin lawan Osasuna kalah tuh Barcelona, tapi ya itu cuman satu pertandingan lah gitu. Dan melawan Sevilla menurut gua ini bakal dilibas oleh Barcelona, ditambah lagi bermain di Camp Nou. So ini game mudah buat Barcelona sih. Berikutnya ada Celta Vigo versus Real Madrid. Madrid ini ya gue masih masih bingung juga ya sama Ancelotti gitu ya, kenapa dia masih mempertahankan formasi yang dia yakini sampai saat ini gitu ya. Dan gue nggak tahu apakah dia melakukan evaluasi atau enggak, meskipun ya kita tahu lah dia pasti berat, dia memiliki 3 pemain atau banyak pemain depan yang memang dalam tanda kutip adalah superstar gitu, yang memang bisa ngasih exposure yang sangat besar dan tekanan yang besar buat Ancelotti kalau misalkan dia melakukan perombakan. Cuman gue pernah bilang bahwa
lini depan Madrid ini memang bagus, cuman secara harmonisasinya masih belum. Mereka semua sama-sama masih egois dan gua nggak ngeliat ini akan cepat ngeblend gitu ya. Karena mereka semua punya nama besar dan sama-sama ingin ngebuktiin bahwa mereka itu yang paling layak di Real Madrid as a superstar gitu. Di antara bintang-bintang dia pengen jadi yang paling super gitu. Ya, kita lihatlah Mbappe kontribusinya sejauh ini seperti apa, dan kecenderungan Vinicius Junior yang menurun secara menurut gue ya untuk kontribusi terhadap timnya secara personal atau individual sih masih oke, tapi secara kontribusinya agak menurun. Jude Bellingham agak ketutup juga ya. Rodrigo selalu jadi orang kedua dan ketiga lah gitu ya di belakang nama-nama tersebut ya. Secara hitung-hitungan atau secara statistik dan di atas kertas harusnya Madrid bisa menang mudah lawan Valladolid. Sorry, kok Valladolid sih, Celta Vigo. Meskipun bermain di Celta Vigo, ya Celta Vigo tuh musim kemarin setahu gue dia bergelut di degradasi gitu ya, bareng Sevilla juga. Yang menarik adalah akan seperti apa di lini depannya Real Madrid nanti. Yang gue selalu kritik harmonisasinya masih kurang, bahkan gue masih ngeliat tuh kayaknya waktu Jose lu kayaknya lebih baik gitu secara kolektivitas gitu ya dan harmonisasi di lini depan. So kita lihat aja perkembangan Real Madrid ini akan seperti apa dan tim-tim besar lainnya. Mungkin segitu dulu video yang mau gue buat hari ini. Nanti akan gue buat lagi video previewnya di mungkin di hari Senin atau hari Selasa. Thank you banget buat teman-teman semua yang masih mau datang ke channel ini. Thanks for watching. Sampai ketemu lagi di episode The Brothers Talk berikutnya. See ya.